Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. Today we will study about chapter 4. This is how you do it. Ya. Hari ini kita akan belajar tentang chapter 4 dengan judul This is how you do it. Bagaimana cara kita melakukannya. Jika anak-anak waktu kelas 8 sudah pernah belajar procedure text, maka di chapter inilah kita mengulangi yang namanya procedure text. Ya. We will learn to read recipes and manuals in order to know. Kita akan belajar tentang resep masakan, dan manual itu petunjuk supaya kita mengetahui how to get the best result, supaya kita mendapatkan hasil yang terbaik, dan how to avoid an accident, damage, or unnecessary waste, untuk menghindari kecelakaan atau kehancuran suatu alat atau barang yang kita punya. What is recipe? Recipe itu apa toh? Recipe adalah resep masakan. A recipe is a set of instructions that describes how to prepare or make something, especially a culinary dish. Ya, jadi resep di sini bukan resep dokter, tetapi resep yang berisi sederet petunjuk yang menggambarkan bagaimana cara kita menyiapkan atau menyajikan sesuatu, khususnya dalam hal masak-memasak. What does a recipe consist of? Ya. Apa yang dikandung dalam resep itu? Yang pertama adalah yield. Yield itu adalah hasil jadi. Kita mau membuat apa? Kalau kita mau membuat roti, berarti hasilnya ini adalah roti. The yield tells the number and size of servings the recipe will make. Ya. Barang jadi ini yang akan menceritakan berapa banyak dan ukuran penyajian dari resep yang akan kita buat. Knowing the yield helps one to know if more or less food is needed. Dengan mengetahui barang jadinya akan membantu kita untuk mengetahui apakah kurang atau lebih makanan yang dibutuhkan. Next, list of ingredients and amounts. Daftar bahan baku dan jumlahnya. Ingredients are listed in the exact amounts as needed. Bahan baku ditulis, didata dalam jumlah yang pasti sesuai kebutuhan. Ingredients should be listed to prevent leaving out any ingredients. Bahan-bahan baku ini harus ditulis supaya apa? Untuk mencegah bahan mana yang lupa atau yang belum kita tambahkan. Sehingga list ini sangat penting. Ya. Next, steps. Selanjutnya adalah steps. Steps itu adalah langkah-langkah kerja. Steps need to be listed in the order they should be done. Ya. Langkah pertama apa, langkah kedua apa, ini harus ditulis supaya langkah-langkah itu semuanya bisa kita lakukan. Yang berikutnya adalah equipment, peralatan atau perlengkapan. Ketika kita masak, ya, kita memasak suatu makanan atau minuman atau apa saja, kita tidak hanya membutuhkan bahan-bahan ingredients tadi, tetapi kita juga membutuhkan alat yang kita gunakan untuk memasak makanan atau minuman tadi. Kemudian berikutnya adalah temperature and time. Kita memasak tentu ada aturan-aturan tertentu, misalnya suhu. Dalam kita memasak berapa derajat suhunya. Berapa lama waktu yang kita butuhkan, sehingga kita bisa memasak makanan atau minuman ini sesuai dengan
ukurannya sehingga tidak mentah ataupun tidak terlalu matang. Pertanyaan berikutnya adalah, what is the purpose of recipe? Apa tujuan dari resep ini? To have precise record of the ingredients used, the amounts needed, and the way they are combined. Tujuan resepi ini adalah supaya kita mempunyai catatan yang pasti tentang bahan-bahan yang digunakan, jumlah yang dibutuhkan, dan cara bagaimana mengolah bahan-bahan itu menjadi satu bentuk makanan atau minuman. This is an example of recipe. Ini salah satu contoh resep makanan. Di sebelah kiri ilustrasinya adalah gambar roti. Itu nanti yield-nya seperti itu, barangnya seperti itu ya. Novel apple pudding. Di sebelah kiri ingredients adalah bahan bakunya, dan di sebelah kanan method adalah steps-nya, caranya, langkah membuatnya. Kita lihat ingredients-nya. Kita tadi sudah tahu bahwa di dalam ingredients itu jumlahnya harus exact, tepat. Ya. 4 green apples, 4 buah apel hijau. Nah, di sini jumlahnya jelas, 4. Ya. Barangnya green apples. Kemudian 1/4 cup or 45 grams. Nah, ini adalah ukurannya, 1/4 cangkir atau 45 gram. Barangnya adalah self-raising flour. Kemudian 60 grams butter or margarine. Jumlahnya 60 gram. Barangnya margarin atau butter. Dan seterusnya. Kemudian methodnya, cara membuatnya. First, yang pertama, place apple in a heat-proof dish. Place flour in a bowl. Rub in margarine with a spatula. Langkah pertama. Next, second, kedua, stir in sugar and water. Pour over apples. Third, langkah ketiga, bake at 180 degrees Celsius. Nah, ini. Tadi disebutkan yang berikutnya adalah temperature and time tadi ya. Temperaturnya 180 derajat. Nah, ini harus dipastikan. Kemudian for 1 hour, selama 1 jam. Ini waktunya, waktu memasaknya selama 1 jam. Or until syrupy and golden. Nah, itu ya. Kemudian di pojok bawah ada serves 6. Artinya, satu resep ini bisa disajikan untuk 6 porsi, 6 orang atau 6 penyajian. Preparation time 15 minutes. Persiapannya membutuhkan waktu 15 menit. And cooking time 60 to 70 minutes. Dan waktu untuk memasak yang dibutuhkan adalah 60 sampai 70 menit. Jadi resep itu seperti ini. Harus lengkap dan jelas. Contoh berikutnya adalah ice fruit cocktail with condensed milk. Membuat es teler. Perhatikan baik-baik di bagian atas. Meskipun tidak ada tulisan ingredients, kita tahu bahwa bagian atas ini adalah bahan-bahannya. Kita bisa lihat dari 150 grams sugar, 150 gram gula, 2 pandan leaves, 2 daun pandan, 400 grams ripe avocado, 400 gram avocado matang, dan sebagainya. Ini adalah bahan-bahan yang kita butuhkan. Kemudian di bagian bawah ada first to make syrup, combine sugar, pandan leaves, and water in a small saucepan and heat the mixture for a few minutes over low heat until sugar dissolves. Then cool syrup. Ini adalah steps-nya ya. Kemudian paling bawah ada serves 4 to 6. Satu resep ini bisa digunakan untuk 4 sampai 6
porsi penyajian. Next, we will learn about manual. Manual. What is a manual? A manual is a book or pamphlet that contains of information about the program or a piece of hardware. Manual itu secara sederhananya adalah petunjuk. This is a kind of manual. Kita lihat dulu, ini adalah bagian dari rice cooker ya. Oke, kita lihat dulu bagian-bagiannya. Kita mengenal bagian-bagiannya. Setelah kita mengenali bagian-bagiannya, kita akan mengetahui bagaimana cara kerjanya. Nah, cara kerjanya itulah yang disebut manual. How to cook rice. Bagaimana cara memasak nasi. Meskipun sama-sama membuat makanan, tetapi yang tadi itu adalah resepi dan yang sekarang adalah manual. Bedanya apa resepi dengan manual? Kita lihat. First, measure rice with the measuring cup. Then rinse the rice thoroughly using other container. Second, put the rinsed rice in the pan and add water to the recommended scale or to your personal taste. Dan seterusnya. Nah, di sini bedanya. Kalau manual itu kita melakukan suatu pekerjaan, memasak ini kita membutuhkan alat. Kita menggunakan alat bantu yang harus kita perlakukan secara tepat, sehingga alat bantu yang kita pakai ini tidak mudah rusak, dan masakan yang kita masak juga matang sesuai dengan aturan yang ada. Ini namanya manual. Masih tentang how to cook rice, ya. Jadi urut-urutannya harus dilakukan betul-betul sesuai dengan urutan manual itu. Berbeda dengan resepi tadi. Kalau resepi tadi yang kita masak, kita fokus pada step-stepnya. Ya, setelah ini apa, setelah ini apa. Tetapi kalau manual, kita harus konsentrasi pada alatnya juga. Selain pada langkah-langkah memasaknya, kita juga harus memperhatikan keamanan alat tersebut. How to cook rice pada tahap terakhir adalah unplug, mencabut kabel dari stop kontak. Ini kita lakukan untuk mengamankan atau membuat rice cooker itu menjadi tahan lama dan tidak mudah rusak. Nah, ini namanya manual ya. Jadi pengamanan alat. Nah, selain rice cooker, apa saja yang berhubungan dengan manual? Misalnya, how to set TV set. Ya, ketika kita membeli TV, antena TV misalnya, itu belum disetting dengan baik, nah kita menyusun. Nah, untuk bisa menyusun TV dengan baik, kita butuh manualnya, petunjuknya. Selain TV apa lagi? Misalnya, kita membeli setrika. Ya, bagaimana cara menggunakan setrika supaya baik dan sebagainya. Nah, kita mencari pamfletnya. Di sana kita melihat petunjuk bagaimana cara menggunakan, bagaimana cara menyusun, bagaimana cara menata. Itu semua namanya adalah manual. Well, students, we have learned about recipe and manual. And now the time is yours.
please do exercise. Thank you for your attention. Good luck. Bye.